Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ayu Warohmah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah. Jadi, apa sih itu pengertian hakikat ibadah? Pengertian hakikat ibadah menurut Said Qutb adalah ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol ibadah, bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, untuk selanjutnya masalah pokok hakikat dalam ibadah. Apa sih contohnya? Mengokohkan konsep penghambatan kepada Allah di dalam diri. Contohnya ada hamba yang beribadah kepada Robnya yang disembah, maka di dalam ini hanya ada penyembah yang harus disembah. Terus yang kedua, mengharapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak anggota kehidupan. Nah, contohnya semua itu hanya diharapkan kepada Allah semata-mata, seraya melepaskan segala perasaan lain, melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambatan kepada Allah. Selanjutnya, pembagian ibadah itu ada dua. Ada ibadah madhoh dan ibadah khairu madhoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat tata cara dan perinciannya. Kalau ibadah khairu madhoh yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan semata-mata karena Allah, untuk mengharapkan ridhonya Allah. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi hakikat ibadah. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Untuk yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muwarabah dan hutlu. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban. Oke, untuk yang terakhir yaitu prinsip ibadah. Aku hanya mau ngambil 4 prinsip ibadah. Yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanpa perantara. Yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan. Dan yang keempat, mudah dan meringankan. Oke, aku mau jelasin prinsip pertama. Prinsip pertama kan hanya menyembah kepada Allah. Nah, penyembahan ini semata-mata hanya kepada hanya kepada wujud yang mengesahkan Allah. Nah, untuk yang kedua, tanpa perantara beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu ada di dekat mereka, sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Yang selanjutnya, yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa tuntunan. Kenapa nggak boleh tanpa tuntunan? Karena kalau kita beribadah tanpa tuntunan akan salah dan akan salah dan kita tersesat. Kita malah mendapatkan dosa. Dan yang untuk terakhir yaitu mudah dan meringankan. Maksud di sini, setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, maka dari itu tidak mungkin ibadah disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.